身献给我。想让你做他们的傀儡，助我突破通玄吧。没了。主人。 Terlihat seorang wanita yang tergeletak tak sadarkan diri. Namun di saat itu sebuah suara tua berkata bahwa setelah 10.000 tahun berlalu, akhirnya dia bisa kembali ke alam panah. Diketahui bahwa gadis ini bernama Hong Lian dari Sekte Api Suci yang merupakan reinkarnasi gadis suci. Di sebuah tempat yang tidak diketahui, Ye Peng tiba-tiba menemukan seseorang dan dirinya langsung bergegas menuju orang tersebut. Ternyata orang itu adalah seorang wanita. Wanita itu berkata bahwa dirinya telah lama menunggu Ye Peng. Tetapi kemudian Ye Peng terjatuh sebelum kemudian Ye Peng mendarat di kepala naga. Dan ternyata itu semua adalah mimpi. 你终于来了。 Walaupun mimpi, tapi itu sepertinya adalah sebuah pemanggilan dan semakin dalam Ye Peng masuk ke Bukit Monster ini, semakin Ye Peng merasakan garis keturunan Kaisar Naga itu. Ye Peng kemudian bergegas lebih dalam, berharap menemukan petunjuk karena sejak dirinya terlahir kembali, Ye Peng selalu merasakan bahwa ada sebuah kekuatan yang tumbuh dalam dirinya dan kekuatan ini, itu belum pernah dirasakan oleh Ye Peng di kehidupan sebelumnya. Dan Ye Peng ingin tahu apakah itu berasal dari kitab tertinggi atau apakah dari Kaisar Naga. Ye Peng kemudian sampai di sebuah altar, tapi tiba-tiba seekor naga Indosiar menyerang Ye Peng. Ketika bertarung, Ye Peng menyadari bahwa aura naga ini bukanlah aura yang Ye Peng rasakan sebelumnya. Segera jurus pedang penghancur pun dirilis dan memenggal naga Indosiar itu. Kemudian sang Inspektur Jenderal Istana Dao 9 Surga, Di Sa, muncul di sana. Ternyata naga sebelumnya dikirim oleh Di Sa, dan itu bukan aura naga yang Ye Peng rasakan sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa orang di depannya adalah orang dari Istana Dao 9 Surga, Ye Peng memperlihatkan tatapan dingin dan langsung melayangkan serangannya. Namun tiba-tiba Ye Peng terjebak di dalam formasi milik Di Sa. Hal ini membuat Ye Peng cukup keheranan karena bagaimana orang ini bisa tahu cara menggunakan formasi. Di Sa tertawa seraya mengatakan bahwa dirinya telah membunuh banyak jenius di ranah bidan legendaris dan semua jenius itu biasa saja. Tapi Ye Peng mengajak bertaruh Di Sa yang mana dirinya hari ini pasti akan membunuh Di Sa. Namun mendengar itu Di Sa malah tertawa seraya mengatakan bahwa, "Nah, nada bicaramu terlalu besar." Ye Peng kemudian menampilkan teknik garis keturunan, tetapi itu tidak berguna. Api abadi juga kemudian dirilis, tetapi itu juga sama tidak berguna. Karena di dalam formasi ini semua kekuatan di dalam tubuh Ye Peng mulai perlahan diserap. Dan bahkan baju berbulu merah juga diserap, tapi hanya kitab tertinggi yang tidak terpengaruh sama sekali. Di Sa tertawa, dia tidak menyangka kekuatan yang terserap dari Ye Peng sangatlah kaya. Dia kemudian melayangkan serangannya dari luar formasi untuk membuat Ye Peng semakin kesulitan. Setelah analisis sebentar, Ye Peng akhirnya melihat kelemahan dari formasi ini. Dan Ye Peng juga harus bersyukur karena dia datang ke dunia yang berbeda ini. Kitab tertinggi tidak hanya memberinya teknik yang tak terkalahkan, tetapi juga tubuh ini memiliki garis keturunan terkuat. Mendengar perkataan Ye Peng membuat Di Sa mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa itu dikirim dari dunia lain. Kitab tertinggi, apa maksudnya semua itu? Ye Peng kemudian memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah sang jenius master alkemis terbaik di benua Yunsu atau disebut juga benua Cloud. Dan Di Sa harus tahu bahwa Ye Peng di kehidupan sebelumnya juga adalah pencetus formasi. Dan formasi ini tidak akan bisa menjebaknya.
被吸走了。 Walaupun formasinya telah dihancurkan oleh Ye Peng, tetapi Di Sa masih percaya diri akan bisa mengalahkan Ye Peng, dan lalu sebuah tinju langsung dilayangkan olehnya. Di bawah tinju itu, Ye Peng langsung dipukul mundur. Kekuatan serangan tinju ini sangatlah kuat, yang membuat Ye Peng sadar bahwa orang di depannya ini berada di ranah Kaisar Perang. Merasa tidak ada kesempatan dengan hanya merilis jurus biasa, akhirnya Ye Peng merilis kekuatan hitam dan langsung berhasil membunuh Di-Sa. Sebelum kematiannya, Di-Sa mengerang tentang kekuatan macam apa ini yang bisa membunuhnya dengan begitu cepat. Walaupun Ye Peng berhasil membunuh Di-Sa, tetapi Ye Peng juga menerima serangan balik dari kekuatan Dao Qi hitam. Bahkan Ye Peng menyemburkan seteguk darah. Darah Ye Peng itu terciprat ke sebuah altar, yang secara tidak sengaja mengaktifkan altar tersebut. Sebelum kemudian Ye Peng terjatuh dan tak sadarkan diri. Bersamaan dengan aktifnya altar, di ruang rahasia bawah tanah, sang gadis suci akhirnya terbangun dan lalu muncul di atas altar. Dia sadar bahwa seseorang baru saja membangunkannya. Dia melihat Ye Peng di sana lalu menidurkan Ye Peng di pangkuannya dan mencoba menyadarkan Ye Peng. 有人唤醒了我。 Sebuah aura membumbung ke langit dari kening Ye Peng. Roh liar yang sedang mengantar Xiao Lingling pun merasakan bahwa itu adalah aura Kaisar Naga dan langsung membungkuk memberi hormat. Namun hal itu membuat Xuan Yu dan Xiao Lingling bertanya-tanya, kenapa roh liar tiba-tiba berlutut. Seekor naga berwarna emas muncul dari altar dan lalu memasuki lautan kesadaran Ye Peng. Di lautan kesadaran, naga itu memperkenalkan bahwa dirinya adalah Kaisar Naga, sang pemimpin semua monster. Dia lalu menyuruh Ye Peng untuk berlutut kepadanya. Namun tentu saja dengan karakter Ye Peng dia tidak akan berlutut. Apalagi naga di depannya ini hanyalah sosok jiwa. Ye Peng langsung bertanya ke intinya, apa maksud naga ini menemuinya? Sang Kaisar Naga langsung mengatakan bahwa dirinya menginginkan tubuh Ye Peng seraya mengeluarkan auranya. Aura ini begitu kuat, bahkan Ye Peng mundur beberapa langkah ke belakang, tetapi kemudian sebuah aura menakutkan lainnya keluar dari kitab tertinggi dan langsung menekan sang Kaisar Naga, membuat sang Kaisar Naga itu tidak berani lagi merajalela di depan Ye Peng. Sang Kaisar Naga bertanya-tanya, kekuatan menakutkan macam apa ini yang melindungi bocah ini? Dan dia juga memiliki perasaan bukan sedang melawan seorang bocah, tetapi sedang melawan seorang ahli suci yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Ye Peng langsung bertanya, apakah Istana Dao 9 Surga yang membunuhmu? Sang Kaisar Naga mengiyakannya. 10.000 tahun yang lalu, ketika dia hendak menerobos ke ranah ilahi, Istana Dao 9 Surga menjebak dan menyerangnya. Ye Peng langsung menebak lagi bahwa apakah Istana Dao 9 Surga ingin mengendalikanmu, tetapi karena kamu tidak ingin dikendalikan oleh mereka, alhasil kamu meledakkan tubuhmu sendiri agar bisa lepas dari kendali mereka. Perkataan Ye Peng itu membuat sang Kaisar Naga cukup terkejut karena bocah di depannya ini berbicara seolah-olah dirinya juga pernah mengalaminya. Sang Kaisar Naga mengiyakan hal tersebut dan setelah dia meledakkan dirinya sendiri, dia hanya bisa menghuni altar ini dan lalu menempatkan jejak jiwanya pada seorang praktisi. Praktisi ini juga mendirikan sebuah sekte, tetapi tidak lama sekte itu juga dimusnahkan oleh Istana Dao 9 Surga. Ye Peng menebak apakah itu adalah sekte api suci. Sang Kaisar Naga mengiyakannya dan juga mengatakan bahwa harta tertinggi dari sekte api suci adalah jubah berbulu merah yang terbuat dari sisiknya, yang sekarang dipakai oleh Ye Peng. Maka secara tidak langsung, Ye Peng telah menerima bantuan darinya, dan oleh karena itu, Ye Peng harus melakukan sesuatu untuknya sebagai balasannya. Namun Ye Peng menolak membantu, karena menurut fakta jubah berbulu merah bukan lagi milik sang Kaisar Naga, dan Ye Peng lalu berbalik untuk pergi.
Tidak ingin kehilangan kesempatan satu-satunya, sang kaisar naga pun berkata, apa yang Ye Peng inginkan? Ye Peng berkata bahwa dia akan membantu sang kaisar naga untuk memulihkan tubuh fisiknya. Tetapi sebagai imbalannya, Ye Peng meminta agar sang kaisar naga meminjamkan kekuatan jiwanya. Sang kaisar naga awalnya terkejut, tetapi karena dia tidak memiliki pilihan lain, alhasil dia pun hanya bisa setuju dan mempercayakan semuanya kepada Ye Peng. Setelah transfusi kekuatan jiwa Kaisar Naga, Ye Peng kemudian meminta sang Kaisar Naga untuk membantunya menerobos ke ranah Tongsuan. Pada awalnya, Kaisar Naga tidak mau karena Ye Peng ini banyak meminta. Tetapi sekali lagi, kembali bahwa saat ini, sang Kaisar Naga tidak punya pilihan lain. Terlebih lagi, semakin kuat Ye Peng, maka akan semakin percaya dirinya bahwa Ye Peng akan bisa membantunya. Namun ketika dia akan membantu, tiba-tiba dia terkejut ketika melihat belenggu surgawi yang membelenggu Ye Peng. Selain kesengsaraan guntur, Ye Peng juga harus mematahkan belenggu surgawi setiap kali dia akan menerobos. Namun tidak hanya itu, sang Kaisar Naga lebih terkejut lagi ketika mendapati bahwa ternyata tidak hanya satu, tetapi ada 8 belenggu surgawi yang membelenggu Ye Peng. Ye Peng berkata santai kepada sang Kaisar Naga, tetapi padahal hatinya juga terkejut karena begitu banyak belenggu surgawi yang membelenggunya. Kemudian Kaisar Naga akan mematahkan 1 belenggu surgawi, namun dia berkata serius kepada Ye Peng bahwa ini adalah pertama kalinya dia mempertaruhkan nyawanya. Oleh karena itu dia berharap Ye Peng tidak akan mengecewakannya. Pada akhirnya Ye Peng berhasil mencapai ranah Tongsuan tingkat 3. Sementara Kaisar Naga dia kehilangan banyak energinya. Jadi dia harus beristirahat dan dia meminta agar Ye Peng tidak mengganggunya kecuali ada hal penting, dan Kaisar Naga juga mengatakan bahwa dia telah meninggalkan hadiah besar untuk Ye Peng. Kemudian Ye Peng menemukan bahwa Kaisar Naga berubah menjadi batu sebelum kemudian Ye Peng keluar dari kesadaran spiritualnya dan bangun di tubuhnya. Ketika bangun, Ye Peng mendapati seorang wanita cantik yang sedang memangkunya, dan Ye Peng mulai bertanya-tanya, apakah wanita ini adalah hadiah besar yang disebutkan oleh Kaisar Naga. Namun Ye Peng mengerutkan kening karena dia masih belum tahu apakah wanita ini hadiah besar ataukah masalah besar. Kemudian Ye Peng menyadari bahwa ada beberapa orang yang bersembunyi dan dia meminta beberapa orang itu untuk keluar. Dan ternyata beberapa orang itu adalah orang-orang dari sekte Baisang. Ye Peng sedikit kesal karena lagi itu adalah sekte Baisang. Ye Peng sedikit muak karena beberapa waktu ini dia sudah terlalu banyak berurusan dengan orang-orang sekte Baisang. Mereka kemudian saling maju untuk bertarung, tetapi saking cepatnya Ye Peng tiba-tiba muncul di belakang mereka. Itu dikarenakan Ye Peng belum terbiasa dengan kecepatannya yang telah meningkat setelah menerobos ranah Tongsuan tingkat 3. Dan juga karena kekuatan jiwa Kaisar Naga. Orang-orang dari sekte Baisang itu malah mencibir. Mereka mengira bahwa Ye Peng ingin melarikan diri. Tetapi mereka semua salah besar karena kemudian Ye Peng membantai mereka dengan begitu mudahnya.